first. Oke, first thing first. Tujuan kalian ke Amerika Serikat adalah untuk apa? Halo teman Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share informasi dan pengalaman gue terkait apa yang harus dilakukan oleh pemegang visa K1 atau visa tunangan atau fiancé visa ketika kalian sudah tiba di Amerika Serikat. Nah, sekarang kalian sudah tiba di Amerika Serikat. Selamat datang di Amerika Serikat tentunya. Nah, sekarang udah tiba nih di Amerika Serikat. Kalian harus ngapain nih? Karena perlu kalian ingat, visa K1 berlaku 90 hari sejak kalian tiba di Amerika Serikat. Jadi, sebelum 90 hari itu berakhir, kalian sudah harus menikah secara hukum atau menikah sipil di Amerika Serikat tentunya. Oke, first thing first. Tujuan kalian ke Amerika Serikat adalah untuk apa? Menikah. Jadi, usahakan kalian langsung apply marriage license. Intinya, surat izin untuk menikah. Gimana cara dapetin marriage license ini? Yang pasti, kalian berdua. Nggak bisa salah satu. Harus kalian berdua. Kalian dan fiancé kalian yang US citizen datang ke county courthouse dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumennya apa aja? Driver license-nya fiancé kita yang udah US citizens. Terus juga pasport kita sebagai foreigner yang ada visa K1-nya pastinya. Terus bawa juga birth certificate, akte kelahiran kalian berdua. Ketika kalian sampai di county courthouse, tentunya kalian harus mengisi aplikasi. Tapi terus terang, gue waktu kemarin ke county courthouse itu aplikasinya dibantu sama si officernya. Gue nggak tahu sih kalau di county lain harus isi sendiri atau dibantu juga. Waktu itu, begitu gue datang, kita diajak ke satu ruangan khusus. Jadi si petugas inilah yang ngetik-ngetik, jadi nanya data kita, ngelihat paspor kita, ngelihat driver license-nya, ngelihat akta kelahirannya. Dia yang ngetikin datanya di aplikasinya kalau nggak salah, karena itu langsung ke komputer gitu. Langsung diisi-isi, terus minta kita tanda tangan. Waktu itu kita tanda tangannya digital, jadi di satu tab gitu. Terus udah deh, langsung di print sama mereka. Lalu kita bayarnya fee-nya kalau nggak salah $56. Itu di West Virginia ya. Di states lain gue nggak tahu karena fee di tiap-tiap states tahu gue berbeda. Harga di bulan September tahun 2021 di West Virginia $56. Kalian cek di states kalian harganya berapa. Kalian bisa cek kok di online. Biasanya di setiap county itu atau di tiap states ada informasinya di website. Terus marriage license ini berlaku selama 60 hari sejak diterbitkan. Jadi, kalian punya waktu 60 hari untuk menikah. Jadi, kalian kira-kira lah mau bikin marriage license-nya ketika kalian datang langsung, apa kalian mau nunggu dulu. Pokoknya jangan sampai begitu kalian menikah, marriage license ini udah nggak berlaku, udah expired ya. Jadi, kalian kira-kira sendiri. Tapi, pastikan marriage license ini kalian dapatkan lebih dulu karena tujuan utama kalian di sini adalah untuk menikah. Lalu, apalagi yang perlu kalian lakukan ketika kalian tiba di sini? Proses Social Security Number, karena Social Security Number ini penting banget untuk kalian punya. Tapi, ini terserah kalian mau urus sebelum kalian menikah atau setelah kalian menikah. Sekali lagi, proses ini kadang suka berbeda di tiap states. Jangankan di tiap states ya, kayak tiap county atau hanya officernya aja yang berbeda, itu kadang suka beda perlakuannya atau beda informasi yang kita dapetin. Dan ini terjadi sama gue. Nanti gue akan share khusus. Jadi, ketika kalian mau urus Social Security Number, kalian udah harus isi namanya aplikasi SS5. Nanti gue akan informasi linknya di description box. Isi aplikasi SS5, lalu tentunya ada paspor, terus valid I-94. I-94 ini kayak data orang yang
sudah memasuki area Amerika Serikat. Dan I-94 ini berlaku selama 3 bulan atau 90 hari lebih tepatnya. Jadi, ketika kalian mengurus Social Security Number, kalian harus proses ini ketika I-94 kalian masih berlaku, masih valid. Kalau I-94 kalian sudah expired, berarti kalian harus menunggu green card kalian terbit, baru bisa urus Social Security Number kalian. Jadi perhatikan ya, karena ini berhubungan nih dokumennya sama Social Security Number-nya. Gitu. Untuk I-94, gue akan juga taruh linknya di description box karena bisa kalian print. Tinggal masukin data-data, nama lengkap, paspor. Gue agak lupa, nanti gue tampilkan ini tampilannya si I-94 di websitenya, tampilannya seperti ini. Inilah data-data yang harus kalian isi. Kapan kalian bisa mulai proses Social Security Number jika kalian mau urus Social Security Number-nya sebelum kalian menikah? Saran gue sih sebenarnya jangan langsung datang, misalnya kalian datang hari ini, besok mau urus Social Security Number atau lusa. Tunggu 1-2 minggu. Karena apa? Karena menunggu data kalian masuk ke dalam sistemnya si Social Security Number ini. Kayak I-94, itu kalian mungkin belum ada datanya kalau misalnya kalian datang hari ini terus kalian besok mau ngeprint I-94. Belum tentu ada datanya, karena mereka butuh proses. Jadi, tunggu sekitar 1-2 minggu untuk mengurus Social Security Number ini. 1-2 minggu setelah kalian tiba di Amerika Serikat ya. Jadi kalian bisa 1 minggu tuh liburan aja dulu di Amerika Serikat, jalan sana-sini, istirahat gitu ya. Sekali lagi gue info, Social Security Number ini terserah kalian mau urus di sebelum menikah atau sesudah menikah. Nah, gue mau ceritain sedikit di kasus gue. Di kasus gue ini, gue berusaha untuk mengurus sebelum menikah. Gue udah proses semua dokumennya, udah gue isi ya, SS5, I-94 udah terbit, paspor udah ada. Waktu itu masih valid I-94 gue. Terus waktu itu nggak bisa datengin Social Security Administration Office-nya, harus buat janji temu dulu. Jadi gue telepon buat janji temu. Lalu gue datang ke sana dan gue udah submit nih dokumennya, udah proses lah. Biasanya kan 2 minggu datang ya. Terus kita dapet lah di info nomor apa, bisa cek online lah. Terus gue cek udah 2 minggu lebih, datanya udah ada kayak di kantor pusatnya gitu. Terus gue udah cek lagi 3 minggu kalau nggak salah. Datanya dibalikin ke kantor yang di county gue. Kok dibalikin? Terus nggak lama kita dapat telepon kalau Social Security Number gue nggak bisa diproses karena gue belum punya EAD, Employment Authorization Documents-nya. Sebenarnya ini dokumennya itu saling berhubungan dan bikin bingung, terus terang. Social Security Number ini bikin bingung. Jadi semua saling berhubungan. Jadi gini, ketika mereka info itu, berarti mau nggak mau gue harus nunggu green card gue, karena gue proses EAD ini harus bersama dengan AOS. Sedangkan kalau misalnya gue harus nunggu EAD, berarti nanti I-94 gue udah expired. Berarti nggak mau harus nunggu green card gue. Jadi semua dokumen ini saling berhubungan dan saling menunggu mana yang terbit duluan. Jadi intinya di saat ini gue nggak bisa dapetin Social Security Number gue sebelum menikah, intinya itu. Tapi di states lain atau mungkin malah di county lain itu bisa didapetin. Gue padahal udah jelasin ini ke officernya, tapi mereka tetap tidak mengerti. Jadi ya udah pasrah aja, lagian gue belum butuh-butuh amat lah. Walaupun sebenarnya waktu itu gue benar-benar nggak bisa buka rekening tabungan, tentunya nggak bisa dapat driver license, nggak bisa dapat ID states karena nggak ada Social Security Number. Jadinya udahlah ya. Ingat ya, pengalaman di gue ini belum tentu sama dengan pengalaman orang lain di states lain, karena di setiap states ini suka berbeda treatmentnya. Jadi kemungkinan besar karena di county ini, terutama di kota-kota wilayah sini tuh sangat jarang visa K1.
yang apply social security number. Itu sih asumsi gue, karena memang gue belum nemuin yang visa K1 di county yang sama, atau mungkin di kota-kota terdekat di sini. Jadi apalagi kalau misalnya kalian tinggal di states yang atau di county yang banyak orang yang memegang visa K1 terus ngajuin social security number, itu sih biasanya akan mudah untuk mendapatkannya. Bisa kalian dapetin sebelum menikah. Dan ini banyak banget kejadian yang memang mereka dapetin social security number-nya sebelum menikah. Oke, itu terkait social security number. Nah, kalau kalian dapetin social security number-nya sebelum menikah, berarti nanti kalian setelah dapat green card, setelah menikah, kalian harus ubah social security number-nya menjadi nama yang sama dengan nama kalian setelah menikah. Jadi kalau misalnya kalian ganti nama, kayak misalnya ada surname-nya ngikutin surname-nya suami, itu kalian harus ubah namanya ya. Oke. Lanjut. Yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menikah, tentunya ya. Karena tujuan utama kalian kesini kan menikah. Pastikan kalian menikah sebelum visa K1 kalian berakhir, yaitu sebelum 90 hari sejak kalian tiba di Amerika Serikat ini berakhir. Jangan sampai mepet ya. Jangan sampai. Jadi pastikan kalian atur sedemikian rupa. Terus jangan lupa pas kalian menikah, marriage license-nya dibawa. Karena nanti yang menikahkan kalian itu akan tanda tangan di marriage license-nya itu. Either preacher atau judge, itu akan tanda tangan di marriage license yang udah kalian dapetin. Oke, jadi itu dibawa. Terus jangan lupa juga foto-foto. Kalau misalnya kalian cuma berdua sama preachernya aja, nggak ada saksi. Kalau di West Virginia nggak perlu ada saksi untuk menikah. Sekali lagi tiap states beda-beda ya. Jadi kalian bisa foto aja sama si preacher atau judge-nya. Kalau misalnya ada keluarga yang datang, foto-foto juga sama mereka sebagai bukti buat nanti dokumen AOS. Oke. Nah, terus apalagi yang perlu kalian lakukan? Dapetin marriage certificate. Jadi setelah kalian menikah, belum selesai. Masih panjang perjalanan. Setelah kalian menikah, kalian datang ke courthouse, ke county courthouse, bawa marriage license yang udah ditandatangan sama yang menikahkan kalian, either preacher atau judge, bawa itu ke county courthouse, terus bilang kalian mau dapetin marriage certificate, kalian sudah menikah, terus bayar $5 per lembar. Jadi kalian dapat nih marriage certificate-nya $5. Kalau kalian mau buat kopi certified lagi, itu $5 lagi per lembar. Waktu itu gue dapat marriage certificate, terus gue minta kopinya satu lagi, atau satu atau dua lagi untuk jaga-jaga aja, biar nggak bolak-balik ke county courthouse sih, gitu. Jadi siapin duit. Prosesnya cepet banget, sumpah nggak ada ngantri. Apa karena gue di kota kecil juga ya, tapi segampang itu dapetin kopi marriage certificate, birth certificate, nggak basa-basi. And last but not least, setelah menikah udah dapetin marriage certificate, kumpulin semua dokumen untuk keperluan perubahan status, adjustment of status, untuk dapetin green card. Oke, jadi itu mulai kumpulin semuanya. Untuk detail dokumen-dokumen apa aja untuk perubahan status ini akan gue bikinin videonya khusus, karena lumayan banyak dokumennya. Oke. Ya, sekian informasi dan pengalaman dari gue yang sudah gue lewati di tahun lalu. Posisi saat ini udah dapet green card. Semoga proses yang kalian jalani ini akan lancar-lancar aja. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Bisa follow juga Instagram gue di @nobita_lemba. Terima kasih ya udah nonton videonya ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe, dan jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video terbaru di Cerita Nobi. Sampai ketemu di episode Cerita Nobi selanjutnya. Bye-bye.